Assalamualaikum, nama saya Khairul Ahmad dari kelas TA2A. Di sini saya akan membahas tentang reliability atau kehandalan. Untuk daftar isinya sendiri ada pengertian, unsur yang membangun kehandalan, failure, beta curve, dan terakhir MTFM. Pengertian dari kehandalan yaitu yang pertama ada probabilitas suatu peralatan melakukan tujuannya dengan periode waktu tertentu dengan kondisi tertentu. Yang kedua, pengertian dari kehandalan yaitu probabilitas bahwa sistem peralatan tersebut dapat menunjukkan penampilan yang memuaskan untuk suatu periode waktu yang ditentukan pada kondisi operasi yang ditentukan. Untuk pengertian kehandalan yang ketiga ada probabilitas tidak terjadinya kegagalan selama periode operasi yang ditentukan. Jadi intinya pada kesimpulan pengertian dari kehandalan yaitu ukuran kemampuan suatu komponen atau peralatan untuk beroperasi terus-menerus tanpa adanya gangguan atau kerusakan, dan sebagai probabilitas bahwa suatu komponen atau sistem akan menunjukkan kemampuan yang diharapkan dalam suatu jangka waktu tertentu jika dioperasikan dalam kondisi operasional tertentu. Maksud bab 2, unsur yang membangun kehandalan. Yang pertama ada probabilitas. Setiap item atau part dalam suatu sistem memiliki umur atau waktu hidup yang berbeda-beda, sehingga terdapat sekelompok item yang memiliki rata-rata hidup tertentu. Jadi untuk mengidentifikasi distribusi frekuensi dari suatu item dapat dicari dengan melakukan estimasi waktu hidup dari item tersebut. Yang kedua ada kehandalan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kehandalan merupakan suatu karakteristik kinerja sistem di mana suatu sistem yang handal harus dapat menunjukkan performasi yang memuaskan jika dioperasikan. Yang ketiga ada waktu. Kehandalan suatu sistem pada umumnya dinyatakan dalam suatu periode waktu, karena waktu merupakan parameter yang penting untuk melakukan penilaian kemungkinan suksesnya suatu sistem. Biasanya faktor waktu tersebut dikaitkan dengan kondisi tertentu, seperti waktu antar kerusakan dan sebagainya. Yang terakhir, kondisi operasional yang spesifik. Hal ini menjelaskan bagaimana perlakuan yang diterima sistem dalam menjalankan fungsinya, dalam artian bahwa dua buah sistem dengan tingkat mutu sama dapat memberikan tingkat kehandalan yang berbeda dalam kondisi operasionalnya. Misalnya kondisi temperatur, keadaan atmosfer, dan tingkat kebisingan di mana sistem dioperasikan. Maksud bab 3 yaitu failure merupakan ekspresi matematis usia dan pola kerusakan mesin atau peralatan. Karakteristik kerusakan setiap peralatan atau mesin akan mempengaruhi bentuk kedekatan yang digunakan dalam menguji kesesuaian dan menghitung parameter fungsi distribusi kerusakan. Karakteristik kerusakan dari setiap peralatan atau mesin pada umumnya tidak sama, terutama jika dioperasikan dalam kondisi lingkungan yang berbeda. Suatu peralatan atau mesin yang memiliki karakteristik dan dioperasikan dalam kondisi yang sama juga mungkin akan memberikan nilai selang waktu antar kerusakan yang berlainan. Pada umumnya saat terjadi perubahan kondisi, peralatan dari baik menjadi rusak tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun dapat diketahui probabilitas terjadinya perubahan tersebut. Untuk laju kerusakan atau failure rate dari suatu peralatan pada waktu T adalah probabilitas di mana peralatan mengalami kegagalan atau kerusakan dalam suatu interval waktu berikutnya, yang diberikan dan diketahui kondisinya baik pada awal interval, jadi dianggap sebagai suatu probabilitas kondisional, yang dinotasikan sebagai R dalam kurung T atau L dalam kurung T. UCL dalam kurung T adalah probabilitas di mana sistem atau peralatan mengalami kegagalan atau kerusakan selama interval waktu yang pendek, D dalam kurung T, dan diketahui bahwa peralatan tersebut tidak mengalami kerusakan atau kegagalan sampai waktu T. Konsep backup curve atau bak mandi. Yang pertama ada kerusakan awal di sini. Periode ini disebut sebagai running periode, yang ditandai dengan penurunan laju kerusakan. Laju kerusakan yang terjadi pada fase ini disebut sebagai kerusakan awal. Kerusakan ini disebabkan oleh berbagai penyebab seperti pengendalian kualitas yang tidak memenuhi syarat,
performansi material dan tenaga kerja di bawah standar, desain yang tidak tepat, kesalahan pemakaian, kesalahan pengepakan, dan lain-lain. Jika kerusakan ini terjadi kemudian diganti dengan produk baru, maka akan terjadi peningkatan reliability. Yang B ada pengoperasian normal yang di tengah ini. Periode waktu ini ditandai dengan laju kerusakan yang konstan. Kerusakan yang terjadi pada fase ini umumnya disebabkan oleh adanya penambahan beban secara tiba-tiba, kesalahan manusia, atau kerusakan yang tidak jelas penyebabnya. Yang terakhir ada periode wear out atau bagian kanan ini. Periode ini ditandai dengan laju kerusakan yang meningkat tajam karena memburuknya kondisi peralatan. Bila suatu alat telah memasuki fase ini, sebaiknya dilakukan perawatan pencegahan untuk mengurangi terjadinya kerusakan yang lebih fatal. Fase ini disebabkan oleh produk atau peralatan yang digunakan sudah melebihi umur produk, perawatan yang tidak memadai, kelelahan karena friksi, aus karena pemakaian, dan korosi. Untuk analisa gambar beta cluster sendiri, jika dilihat dari gambar, periode early failures dapat didekati dengan distribusi Weibull, sedangkan periode chance failure dapat dipenuhi dengan distribusi Weibull dan distribusi eksponensial. Dan untuk periode wear out failures dapat didekati dengan distribusi Weibull dan distribusi log normal. Perhitungan laju kerusakan berdasarkan distribusi menunjukkan alternatif tindakan pada komponen. Apabila identifikasi distribusi menunjukkan bahwa waktu kerusakan memiliki laju kerusakan yang konstan atau menurun, maka penggantian pencegahan kerusakan tidak akan efektif untuk dilakukan karena tidak akan meningkatkan keandalan komponen. Sebaliknya, bila interval kerusakan memiliki laju kerusakan meningkat, maka penggantian pencegahan kerusakan akan efektif untuk dilaksanakan. Yang terakhir ada MTFF atau Mean Time to Failure, adalah nilai rata-rata atau nilai yang diharapkan dari suatu distribusi kerusakan yang didefinisikan sebagai berikut. Ya. MTFF sama dengan E dalam kurung T, terusnya T dikali F dalam kurung T per dt. Selanjutnya karena F dalam kurung T itu df per T dibagi dt sama dengan min dr dalam kurung T dibagi dt. Maka MTFF sama dengan min dr dibagi dt per d per dt, atau hasil akhirnya yaitu rt per dt. Oke, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.